Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan di sini saya Tananda Gilang Rahadian, mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai salah satu subbab dalam mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi, yakni manajemen aplikasi. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen aplikasi, kita harus mengerti dahulu apa sih pengertian dan ruang lingkup atau skup dari manajemen aplikasi ini sendiri. Jadi, manajemen aplikasi adalah sebuah fungsi dan bukan sebuah proses. Jadi, manajemen aplikasi ini akan mengelola aplikasi melalui keseluruhan siklus hidup yang sudah ada di dalam manajemen aplikasi itu sendiri. Dimulai dengan munculnya ide bisnis dari developer, kemudian dari selesai ide bisnis yang ada, maka kita juga harus melakukan namanya pemanajemen aplikasi. Kemudian manajemen aplikasi ini juga terlibat dalam desain pengujian, kemudian peningkatan berkelanjutan dalam aplikasi, serta layanan apa aja sih yang didukung dalam aplikasi ini. Jadi, pengertian manajemen aplikasi adalah proses pengelolaan siklus hidup aplikasi dari perencanaan, pengembangan, terus pengoperasionalan, terus hingga penghentian dari aplikasi itu sendiri. Nah, ruang lingkupnya ini meliputi identifikasi, analisis, dan pemantauan aplikasi di seluruh perusahaan. Nah, aplikasi adalah program perangkat lunak atau program apapun yang mendukung semua proses bisnis. Aplikasi tersebut bersama dengan data atau database, perangkat keras, middleware, dan sistem operasi membantu suatu infrastruktur TI yang mendukung suatu layanan. Nah, bukan hal yang aneh pula jika organisasi yang besar atau big company dengan beragam layanan yang dimilikinya itu memiliki tim aplikasi yang sangat besar, di mana tim-tim ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dalam aplikasi yang mereka dukung. Nah, aplikasi juga dapat dikembangkan sendiri ataupun dibeli. Jadi perusahaan itu bisa memilih develop dari tim IT-nya sendiri atau memilih membeli kemudian tinggal diolah. Nah, di mana aplikasi yang akan dibeli pasti itu memerlukan berbagai tingkat penyelesaian sebelum bisa dirilis. Nah, bagi tim IT, mereka bertanggung jawab untuk mengelola hubungan berkelanjutan antara pemasok dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Itu pengertian singkat dan ruang lingkup atau scope dari manajemen aplikasi. Nah, tujuan manajemen aplikasi yakni pertama melakukan optimalisasi kinerja, di mana dengan meningkatkan kinerja aplikasi dengan mengidentifikasi data dan mengatasi permasalahan data yang muncul, di mana penyediaan sumber daya itu harus akurat. Oh, yaitu masuk ke poin kedua. Nah, di poin kedua ada namanya efisiensi sumber daya, di mana kita harus mengolah sumber daya aplikasi secara efisien untuk menghindari anggaran yang berlebihan. Jadi kita harus merencanakan fitur apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak, dan atau fitur yang nantinya bakal dibutuhkan dan sekarang itu harus benar-benar dibikin dengan secara matang. Kenapa? Karena penyedia sumber daya harus memfasilitasi mana tahapan siklus hidup layanan yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk menjaga keamanan data atau secure, di mana penjaga pengetahuan teknis atau ahli dalam bidangnya harus mengelola dan memastikan keamanan data yang dapat melindungi seluruh aplikasi dari serangan serta pelanggaran kebijakan yang kemungkinan akan terjadi ketika aplikasi ini bakal dirilis. Nah, kemudian hubungan antara manajemen aplikasi dan pengembangan aplikasi. Nah, secara umum dibagi menjadi dua. Tim pengembangan Tim pengembangan aplikasi harusnya semakin bertanggung jawab atas keberhasilan pengoperasian suatu aplikasi, di mana secara paralel fungsi manajemen aplikasi menjadi lebih terlibat dalam pengembangan aplikasi. Hal ini telah menciptakan
tingkat integrasi yang lebih besar antara kedua fungsi tersebut, tetapi biasanya memerlukan beberapa hal berikut. Antara antarmuka tunggal ke bisnis untuk persyaratan dan pengaturan sertifikasi, kemudian akuntabilisasi end-to-end untuk aplikasi mulai dari desain dan juga pengoperasian, kemudian yang terakhir adalah sebuah proses manajemen perubahan tunggal yang menyangkut pengembangan dari operasi. Nah, dalam pengembangan aplikasi dan versus namanya manajemen aplikasi itu terdapat beberapa perbedaan, mulai dari staf kegiatan atau IT-nya, di mana kalau pengembangan aplikasi itu kita membahas mengenai perbedaan manajemen aplikasi dan perkembangan aplikasinya. Jadi kalau perkembangan aplikasi itu stafnya itu merancang dan membangun suatu aplikasi, jadi masih dalam develop. Nah, kalau pengembangan aplikasi, kalau manajemen aplikasi adalah lebih jatuh ke dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Kemudian untuk lingkup dan kegiatannya, kalau pengembangan aplikasi dilakukan untuk mengembangkan aplikasi yang dikembangkan dengan sendiri. Kalau pengembangan aplikasi atau manajemen aplikasi itu lebih dilakukan kepada aplikasi yang dibeli oleh pihak ketiga. Jadi bedanya kalau pengembangan aplikasi ya dia develop sendiri. Kalau manajemen aplikasi dia membeli dari pihak ketiga atau developer di luar. Nah, kemudian fokus utama dari pengembangan aplikasi dan manajemen aplikasi. Kalau pengembangan aplikasi berfokus kepada fungsionalitas aplikasi terhadap kepuasan pelanggan, di mana aplikasi yang diadakan itu harus lebih penting cara pengoperasiannya, bukan dari tampilannya saja. Sedangkan kalau pada manajemen aplikasi itu harus fokus bagaimana cara penyampaiannya dan apakah aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan enggak. Nah, kurang lebih itu sih perbedaan atau maksudnya hubungan antara manajemen aplikasi dan pengembangan aplikasi. Jadi suatu hal yang different. Bedanya kalau manajemen aplikasi kita mengolah, kalau pengembangan aplikasi itu lebih ke develop. Sebenarnya sama-sama mengolah, hanya beda di tahapan aplikasi ini datangnya dari mana, itu sih intinya teman-teman. Kemudian lanjut ke tahapan manajemen aplikasi. Tahapan manajemen aplikasi dijelaskan menjadi 5 bagian. Di mana kita harus pemilihan aplikasi, di mana kita harus mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan pilih aplikasi yang sesuai. Maksudnya kita harus memilih developer dan kita harus juga menjelaskan fitur apa sih yang kita butuhkan ke developer. Jadi jangan asal iya, ketika kita tuh tidak boleh menjelaskan secara general saja, harus benar-benar secara detail apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan kita ke developer itu sendiri. Setelah kita umumkan, maka tahapan kedua yakni adalah pengembangan dan pengujian. Nah, sebelum aplikasi ini diterapkan di suatu perusahaan atau ke masyarakat, maka kita harus yang namanya testing. Nah, kita tuh testing aplikasi apakah sudah benar-benar sesuai, sudah smooth atau ada error di dalamnya, apakah ada fitur yang terasa berlebihan atau ada fitur yang kurang. Maka di tahapan yang kedua ini, maka hal itu semua itu akan diuji dan dipastikan aman sebelum masuk ke masyarakat atau sebelum diterapkan dalam suatu perusahaan. Kemudian setelah dipastikan aman, maka kita bisa lanjut ke tahap ketiga, yakni peluncuran dan pemeliharaan. Nah, setelah dilakukan peluncuran, maka kita bertugas sebagai tim IT yang dalam manajemen aplikasi ini untuk memelihara aplikasi ini, menjaga aplikasi ini agar tetap aman, baik secara database, hosting, kemudian data-data yang lain itu harus dipastikan selalu aman. Nah, setelah dipastikan aman, setelah teratur, maka harus ada yang namanya peningkatan dan optimalisasi atau update software atau update aplikasi, di mana kita juga sebagai pihak IT juga harus bisa membaca kebutuhan perusahaan atau kebutuhan masyarakat, apakah aplikasi ini perlu diupdate dengan fitur baru atau ada fitur yang ternyata kita rasa itu butuh, tapi ternyata ketika peluncuran fiturnya tidak diperlukan, maka itu fiturnya bisa kita cut gitu sih. Tujuannya tidak hanya cuma satu, untuk meningkatkan efisiensi dari aplikasi itu sendiri. Kemudian implementasi dan dari manajemen aplikasi ini ada 4, di mana ada pelatihan dan pendampingan, di mana kita harus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada tim pengguna aplikasi. Jadi itu ketika membeli suatu aplikasi, kita harus memiliki tutorial sendiri kalau aplikasi ternyata dirasa berat untuk dipahami. Kemudian yang kedua adalah
Kita melakukan namanya pemantauan kinerja, di mana kita harus melakukan pemantauan kinerja secara rutin terhadap aplikasi dan mengatasi bug-bug yang kemungkinan akan muncul. Kemudian adalah kita melakukan analisis dan perbaikan. Ketika ada sesuatu yang salah, maka kita analisis kesalahannya apa, kemudian kita perbaiki. Kemudian kita adalah menggunakan best practice adalah suatu metode terbaik dalam pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau banyak flu-nya. Akhirul kalam, tidak selalu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.